karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tangan. Ini diamo tulang kami. Ula-ula Raja Selamat. John Raduhan Amin. Baru Nasyam Ahmad menguduti pada antara tiga hari nadab salput dengan Ahmad nadab ibadah kita acara maralok bani nyoba nami laster pakon nasional bermain nami baru nih tulang Ahmad jadi mengambil kiai menuruti pada naik doa nami bani sebutnya agil sonah tulang boy mana nami aku bagas Ya, dialog lah. Gue yang siap masuk. Ya, mengakui masuk memperlibat. jadi terima kasih mak buat keluarga besar pertama kita rumah itu lah Jadi nama dukung ada. salam ya. Kurasa tidak baca. Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan. Di Simpang Mantap ini kami Panima dan kita ubani acara gereja Panima acara Rasulullah lebih sarapan pagi mari kita tengok jadi sarapan pagi modernisasi kota jadi ada nama bagi saya baru kita tujuan usia ini ada untuk mau usia kita ada nama di tetapi bani Islam nami ada untuk ikan masuk si Sultan Kono bani pada main kami nami ini pada sekarang jadi wali luar Indonesia ya jadi nama baik pemahaman Ya, ya Indonesia Barat Baik, mari kita bersama doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa di surga, karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan sudah sampaikan kami dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini dengan selamat. Itu semua karena perkataan-Mu. Bapa di surga, kami juga bersyukur hari ini adalah hari istimewa bagi kami, yaitu ada acara pemberkatan pernikahan kudus. Bapak di surga, sebelum kami menjalani serangkaian acara, baik gereja maupun adat nanti, terlebih dahulu kami mau sarapan dengan Yesus. Karena itu doa kami, berkati sarapan kami, makan kami, menjadi kesehatan kekuatan dalam tubuh jasmani kami, untuk kami bisa diberikan kekuatan, kesehatan menjaga aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak di surga sekali lagi. Serangkaian acara semuanya Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang campur tangan, sehingga semua berjalan dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami semua diberkati. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita berdoa acara hari ini berjalan dengan baik sesuai
sudah bekerja dari awal pertengahan hingga berjalan ya. Kita semua puji Tuhan. Ya. Kami juga Sonduk bolaki Jaloma ito daholoko Sonang doa hasia Di sude holongo nasang lelengo Sadario ujalo maholmi Rade doa ugabe pasonduku Tuhan mandang mamasu-masu Anggia hita gabe Tapasada marohata Masia cuma dia karena hubungan Marsito tutoguan Tudorong nang tutoruan Asalnya bes Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini akte nanti akan ditandatangani oleh Amang Pendeta sebagai pemimpin jemaat. Kemudian saya tanda tangan sebagai sekretaris. Kemudian orang tua pengantin laki-laki Ina dan Bapak Poncung sebagai orang tua pengantin perempuan akan menandatangani ini. Pun juga ada Alkitab yang nanti akan ditandatangani oleh Amang Pendeta dan Inang, orang tua Laster dan Bapak Poncung yang kita akan serahkan nanti kepada kedua mempelai. Silahkan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Siapa? Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa.
Kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah Tritunggal, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, pada saat ini kami semua anak-anak-Mu boleh berkumpul di gereja ini. Sebagaimana Tuhan, sejak semula Engkau menciptakan bumi dan segala isinya, sungguh amat baik. Bahkan Engkau menciptakan manusia sebagai wakil-Mu, gambar dan rupa-Mu, untuk dapat mengerjakan seluruh misi dan tugas-tugas yang Engkau embankan. Karena itulah Engkau menetapkan keluarga sebagai lembaga yang Tuhan amanatkan dalam mengerjakan semua tugas-tugas itu. Ya Tuhan, sampai hari ini itulah juga yang dapat kami lakukan, sebab gereja Tuhan juga telah mengajar, membimbing, melaksanakan perjanjian pernikahan, dan hari ini akan melangsungkan pemberkatan pernikahan. Karena itu kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, sebagaimana Engkau yang memberkati pernikahan itu sejak semula, maka Engkau jugalah yang saat ini yang akan melakukannya kepada kedua anak Tuhan yang terkasih ini, Putra Laster Purba dan Deviliana Simarmata. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir sehingga di dalam ibadah pemberkatan ini kami semuanya boleh bersuka cita karena Tuhan yang memberkati. Kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Para pelayan yang akan mengambil bagian, semua alat yang akan kami gunakan, bahkan keluarga besar, para undangan, handai taulan yang juga hadir maupun yang dalam perjalanan, Tuhan yang senantiasa memberkati, agar kami semua boleh beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. menyembah Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND 585, Sombama Jehovah. Yeah.
supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Ya Tuhan, Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu, memohon karunia dan berkat-Mu kepada kedua mempelai yang melangsungkan pernikahannya pada hari ini. Kasihani dan tolonglah mereka, supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Roh Kudus, terangi dan pimpinlah mereka, supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka selalu dijiwai oleh kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Dengarkanlah doa kami ini, ya Tuhan Allah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya melihat dari sini, Devi, kamu sepertinya terisak dan terharu.
Mungkin yang di belakang tidak melihat, tapi saya melihat waktu tadi bernyanyi Devi sepertinya begitu terharu karena hatinya dipenuhi dengan sukacita surga. Kira-kira ada yang tahu mengapa Devi terharu? Kita tanya dulu yang di samping kanannya, tahu nggak ya? Kamu tahu nggak? Ada sesuatu yang kurang. Jemaat Tuhan yang terkasih, Devi punya kerinduan di hari bahagianya ini. Seandainya mamaku ada bersama-sama dengan papa. Ternyata setelah Devi menangis, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba juga yang di samping kanannya juga ikutan menangis. Ternyata mungkin dia juga merasa ada yang kurang. Seandainya bapakku atau papaku juga ada di hari yang berbahagia. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selama kita masih di dunia ini, semuanya pasti kita rasakan seperti ada yang kurang atau ada yang belum lengkap. Itulah yang dialami oleh Adam atau laki-laki ketika dia diciptakan oleh Tuhan Allah di hari yang ke-6. Dan inilah firman Tuhan yang mau mengingatkan kita bahwa memang Tuhan tahu apa yang kurang itu dari semua ciptaannya. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan ini agar kita dituntun kembali, disegarkan kembali tentang firman Tuhan yang kekal ini, menyapa semua ciptaan Tuhan hingga saat ini. Dari kitab Kejadian pasal yang kedua, pada ayat yang ke-24 demikian firman Tuhan. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Allah menciptakan laki-laki atau manusia itu di hari yang ke-6. Di hari yang ke-6 itu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu sebagai tempat tinggal dan segala makhluk yang ada di bumi ini. Dan Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan tugas ataupun melakukan perintah Tuhan Allah. Apa itu? Memelihara seluruh ciptaan Tuhan Allah. Karena itulah Adam atau manusia itu, atau yang disebut dengan laki-laki itu, setiap hari dia bekerja. Dia lihat semua hewan-hewan yang berpasangan diberi nama. Hei kamu jerapah. Dilihat hewan-hewan yang berpasangan itu, hei kamu kelinci. Apa hewan kesukaanmu, Devi? Anjing. Sama hewan kesukaan kalian ya? Ternyata aku baru tahu, Putra juga hewan kesukaannya anjing. Berarti sama sio kalian juga itu ya? Bukan ya? Karena ini gak ada hubungannya sio dalam penciptaan. Jadi Tuhan ciptakan anjing itu dan kemudian yang kasih nama Adam. Dia kasih nama untuk semua hewan-hewan, untuk semua tumbuh-tumbuhan. Maka bersyukurlah manusia karena kita sekarang mengenal nama tumbuh-tumbuhan, nama hewan-hewan itu dari Adam. Dia bekerja setiap hari. Tapi setelah dia bekerja, dia melihat dirinya. Kenapa aku sendiri? Semua ciptaan Tuhan itu berpasang-pasangan. Why? Kenapa aku sendiri? Dan Tuhan Allah melihat Adam yang bekerja itu, wah, tidak baik manusia ini, laki-laki ini dibiarkan sendiri. Tuhan tahu itu yang kurang di dalam hati ciptaan. Apa yang dilakukan Tuhan Allah? Tuhan Allah kemudian membuat laki-laki itu tertidur. Dan setelah itu
laki-laki itu tidak menyadari Allah membedah bagian rusuknya. Bapak Ibu, dulu belum ada anestesi, belum ada bius, sehingga ketika Adam tertidur, kok bisa diambil salah satu tulang rusuknya nggak sakit? Karena pada waktu itu Adam ada dalam tubuh kemuliaan, belum jatuh dalam dosa. Makanya apa yang dirasakan Adam? Dia tetap tidur nyenyak, nggak merasakan sakit. Kemudian Tuhan membentuk manusia perempuan dari tulang rusuk itu. Kemudian perempuan itu dinamai Hawa. Dan inilah yang kemudian membuat laki-laki dan perempuan itu tinggal di Taman Eden untuk melakukan tugas-tugas dari Tuhan Allah. Karena itulah Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Diberikan tugas, diberikan perintah, disebut namanya keluarga. Jadi kita sekarang mengerti Bapak Ibu, kenapa orang Kristen itu melakukan pemberkatan pernikahan. Karena itu adalah tugas dari Tuhan Allah sejak semula. Tuhan Allah yang menciptakan, Dia yang memberkati laki-laki dan perempuan. Siapa yang diberkati Bapak Ibu? Laki-laki dan, jadi bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan. Sebab ada banyak gereja sekarang diberkati laki-laki dengan laki-laki. Ada banyak gereja sekarang diberkati perempuan dengan perempuan. Kita berpegang pada firman Tuhan. Siapa yang diberkati? Laki-laki dan perempuan itu. Untuk apa? Ini dia yang menjadi penting. Supaya kita sebagai ciptaan Tuhan mengerti mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini jawabannya. Kami baca sekali lagi. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, apa itu kata satu daging? Satu dalam bahasa Ibrani disebut ehad. Ehad itu artinya bukan satu secara numerik atau angka, tapi satu yang dimaksud di sini adalah Tuhan Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakan manusia, namanya laki-laki. Kemudian menurut gambar laki-laki diciptakannya perempuan, diambilnya tulang rusuk laki-laki supaya laki-laki punya teman penolong yang sepadan. Jadi sekarang Devi dan Lester, kalian semakin mengerti kok bisa Tuhan mempertemukan kami, satu dari tanah Batak, satu dari tanah mana, Devi? Apakah kalian belum saat dibilang Koko dan Cece begitu? Tadi saya lihat ada video luar biasa. Coba perhatikan Bapak Ibu, itulah cara Tuhan. Laki-laki itu bisa dipertemukan dengan perempuan dari mana dan di mana saja. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan itu. Untuk apa diciptakan? Supaya menjadi satu daging. Jadi sebenarnya ini yang membuat kita begitu heran. Kenapa? Kok bisa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi satu daging? Daging yang dimaksud itu tubuh. Tubuh itu berasal dari tanah, debu. Coba perhatikan. Saya mau ajak kalian sedikit serius supaya kalian mengerti nanti mengapa kita menyadari tubuh kita ini banyak dagingnya. Kenapa udah pakai cleanser? Devi nanti udah pakai cleanser kan? Pembersih, pergi ke MS Glow, pergi ke mana-mana, kemudian habis itu keringatan, ada daging kan? Udah mandi, udah pakai sabun, udah pakai handuk, udah kering, kemudian keringatan, kok ada daging? Itu membuktikan material tubuh kita ini berasal dari debu tanah. Makanya Tuhan Allah memberikan satu perintah kepada Adam supaya mereka
bersama istrinya untuk beranak cucu dan bertambah banyak, supaya melanjutkan tugas-tugas dari yang Tuhan Allah perintahkan. Berarti satu yang dimaksud di sini, Putra dan Dewi adalah satu di dalam visi Tuhan. Gak boleh Adam dan Hawa mengerjakan visi yang lain. Satu yang dimaksud di sini adalah Adam dan Hawa mengerjakan misi Tuhan. Berarti pekerjaan suami dan pekerjaan istri adalah satu. Apa itu? Mengerjakan perintah Tuhan. Berarti tempat tinggal Adam dan Hawa itu satu di Taman Eden. Maka tempat tinggal suami dan istri itu satu rumah. Jangan dua rumah. Di Depok, tapi rumahnya dua. Suami rumahnya di Sawangan, istri rumahnya di Pancoran. Ini bukan satu. Satu yang dimaksud di sini adalah suami istri itu satu tempat tidur. Zaman sekarang, suami tempat tidurnya di mana? Istri tempat tidurnya di mana? Ada banyak sekarang orang Kristen membiarkan hal yang seperti ini. Bagaimana suami istri mengerjakan perintah Tuhan yang satu itu kalau mereka tidak satu rumah? Bagaimana orang Kristen mengerjakan misi Tuhan Allah yang satu itu kalau mereka tidak satu tempat tidur? Kalau sudah tidak satu tempat tidur, kira-kira mereka berdoa bersama enggak? Bapak Ibu, kenapa Tuhan menciptakan manusia dan dijadikan satu daging supaya laki-laki dan perempuan itu tidak bisa hidup sendiri tanpa pasangannya, supaya pasangan itu saling melengkapi dan pasangan itu sama-sama mengerjakan visi dan misi Allah. Maka ini penting bagi kita orang percaya, supaya apa yang mau kalian lakukan dalam membangun rumah tangga itu adalah rumah yang harus bertujuan atau sampai ke rumah yang kekal. Perhatikan Laster dan Dewi. Rumah tangga orang Kristen adalah rumah yang dibangun supaya tangga rumah itu menuju kepada rumah yang kekal. Yang terakhir, satu hal yang selalu Amang Pendeta sampaikan, pasti kalian masih ingat. Apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi dasar keluarga Kristen itu? Firman Allah. Maka ketika Adam mendengarkan firman Allah, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika Adam tidak ingat lagi firman Allah, dia lupa yang dikatakan oleh istrinya itu bisa membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Maka ini pesan saya selalu, jangan lupa saling mengingatkan untuk membaca firman Tuhan. Hanya itu pesan Amang Pendeta kepada semua yang dibimbing. Jangan lupakan firman Tuhan setiap hari. Bahkan kalau bisa, saling mengingatkan untuk baca firman Tuhan bersama. Kalau sudah baca firman Tuhan bersama-sama, kita akan dituntut untuk sama-sama mengetahui visi Tuhan dan sama-sama melakukan misi Tuhan. Apa itu? Membangun keluarga yang hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Devi adalah tulang rusuk Laster, dan Laster itu adalah laki-laki yang diciptakan untuk menjadi pasangan Devi. Maka ketika Tuhan mempersatukan, disebut satu daging, karena kalian adalah manusia yang diciptakan. Ingatlah firman Tuhan ini, supaya kalian tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam rumah tangga dan keluarga yang kalian bangun. Hiduplah, berjalanlah di dalam kebenaran firman. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang sudah
Engkau nyatakan kepada manusia yang telah Tuhan ciptakan di Taman Eden. Firman-Mu itu juga yang telah kami dengar, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan ia akan menjadi satu daging dengan istrinya. Dan pada saat ini, putra Lastar Purba, Deviliana Simarmata juga telah Tuhan pertemukan, sehingga mereka dapat mengerti apa yang menjadi visi Tuhan di dalam panggilan pernikahan mereka, dan apa yang harus mereka lakukan sebagai misi bersama, karena mereka akan menjadi satu tubuh atau satu daging di dalam tubuh Kristus. Karena itu ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu ini di dalam kehidupan mereka, lewat kuasa Roh Kudus yang mengajar dan membimbing mereka setiap kali mereka membaca dan mendengarkan firman. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kami tetap taat dan setia mendengarkan dan melakukan firman. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini dan semua keluarga besar, ketika mereka boleh bersukacita menyaksikan pemberkatan pernikahan ini. Biarlah sukacita itu juga mengalir bagi semua keluarga besar, bagi kedua orang tua yang masih tetap Tuhan berikan kesempatan untuk menyaksikan betapa besarnya kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan untuk mereka yang bersaudara, adik kakak, abang adik, biarlah mereka juga semakin mengerti bahwa satu di dalam Tuhan itu akan menyempurnakan persekutuan dan semua orang-orang yang hidup di dalam iman. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu agar Tuhan yang memberkati seluruh acara pesta adat yang akan berlangsung di Gedung Serbaguna setelah ibadah ini. Biarlah di dalam pesta itu Tuhan, kami juga mengingat bahwa hikmat Tuhan yang menerangi kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah dunia ini, supaya hidup kami sebagai manusia menjadi hidup yang senantiasa boleh berkenan, karena kami semua adalah ciptaan Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu sejak hari ini, ketika mereka akan menerima peneguhan dan pemberkatan yang dari Tuhan. Tuhanlah yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah Adam diciptakan oleh Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kejadian 2 ayat 24, Markus 10 ayat 7 sampai 8. Kemudian Tuhan Yesus juga berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Matius 19 ayat 6 dan 9. Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya.
Dan kepada perempuan itu ia berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Efesus 5 ayat 22 dan 23. Dengan demikian, para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya, seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut. Karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Hendaklah kamu berdua senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam kerendah hatian, kesederhanaan, saling menopang, saling melengkapi, saling mendoakan, dan saling melayani. Ini disingkat dengan 5M. Hindarkanlah dari hidupmu sehari-hari sifat dan perilaku yang buruk, seperti kesombongan, amarah, dusta, kata-kata kasar, dan segala bentuk kekerasan. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, sikap saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh hidup pernikahan saudara. Jadikanlah kasih itu pengikat dari segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Maka, sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jikalau demikian, kepada kedua mempelai, kami mau saudara berdiri. Marilah kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mempersiapkan peneguhan saat ini. Sekarang saya bertanya kepada saudara mempelai laki-laki. Ya. Saudara Putra Laster Purba, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hati engkau sungguh-sungguh memilih saudari Devi Liana Saragi Simarmata ini menjadi tunanganmu? Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukan dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan, dan penderitaan? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya, kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu di dalam hati yang tulus dan benar, jawablah,
Selanjutnya, saya bertanya kepada saudara Devi Liana Saragi Simanmata, apakah saudari mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada hari ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Putra Laster Purba ini menjadi suami? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukan dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai dari dia kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya mau. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan saya. Sekarang kami telah mendengar janji dan kebulatan hati saudara-saudara. Dan saudara telah mengikrarkan semua janji itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini. Maka sebagai tanda keteguhan dan kesungguhan janji setia saudara, hendaklah saudara memateraikannya dalam penyematan cincin pernikahan ini. Sekarang bersama Putra Laster Purba Devi Liana Simanmata, saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya menyampaikan kepada saudara yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah untuk menyertai pernikahan saudara, membangun rumah tangga Kristen yang sejati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
pendeta yang melayani Pendeta Edi Simamora STH MSI, Nats Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Jemaat Khusus Depok, ditandatangani oleh pemimpin jemaat Pendeta Edi Simamora, Sekretaris Jemaat Natua Martuani Siregar, saksi orang tua pengantin laki-laki Ruslan Manurung, dan saksi orang tua pengantin perempuan Bapak Honjo. Selamat Pastor dan Devi. Kita akan serahkan dua dokumen ini, satu surat pemberkatan perkawinan dan satu lagi sebuah Alkitab untuk dibaca. dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Dia manis
Allah yang senantiasa menyertai kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Kami mengucap syukur kepada Allah Pendeta Edi Simamora yang telah melayani pada ibadah pemberkatan pernikahan kudus pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan aman beserta kehidupan dalam keluarga. Terima kasih juga disampaikan kepada majelis yang bertugas, GKPI dan organis, prokantor, multisistem dan multimedia dan sound system, dan Bapak Ibu semua jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang untuk Amang Pendeta dan majelis, pihak tondong kami, Sanina, Buru, Pakan Kanogolan, dan juga jemaat yang boleh hadir pada saat ini untuk kita bersama-sama datang ke Gedung Bagas Raya di Jalan Raya Bogor Cibinong untuk acara adat dan resepsi. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili dari pihak Boru, terima kasih dikasih kesempatan buat saat ini kepada Bapak Pendeta kami, majelis dan jemaat. Kami mengucap syukur atas semua pelayanannya pada hari ini, sehingga ibadah pernikahan dari kami Laster dan guru kami Devi dapat berjalan dengan baik pada hari ini. Biarlah melalui pelayanan saudara-saudara nama Tuhan makin dimuliakan. Selanjutnya kami juga mengundang untuk kita semua, Bapak Idam, saudara-saudara yang datang pada hari ini untuk datang makan bersama dan acara adat, khususnya mohon doa restu kepada kedua mempelai. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terpuji Tuhan. Oras. Sejak pertama bertemu denganmu, ada rasa getaran cinta yang kau pancarkan dari aura wajahmu. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku.